Halo semuanya, kembali lagi bergabung di mata pelajaran matematika wajib. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan membahas tugas yang sebelumnya Bapak berikan kepada kalian terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak memberikan tugas yaitu adalah membuktikan n buah bilangan ganjil, jumlah n buah bilangan ganjil itu sama dengan n kuadrat. Jadi di soalnya itu adalah n jumlah n bilangan ganjil sama dengan n kuadrat. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah basis induksi. Nah, pada langkah basis induksi ini, adik-adik itu membuktikan bahwa Pn ini benar. Nah, misalkan ambil n-nya itu sama dengan 1. Nah, perlu adik-adik ketahui di soalnya itu adalah bilangan ganjil. Nah, adapun bentuk umum bilangan ganjil itu adalah 2n min 1. Nah, 2n min 1 ini adalah bentuk umum dari bilangan ganjil karena di n adik-adik ganti dengan berapapun, baik mau bilangan ganjil maupun bilangan genap, ini n-nya ini adik ganti, hasilnya adalah tetap ganjil karena di sini ada selisih lagi 1. Misalkan adik-adik ambil n-nya sama dengan 1, maka jadinya itu adalah 2n min 1 sama dengan n kuadrat, di mana n-nya adik-adik ambil 1, sehingga 2 dikali 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikali 1, 2. 2 min 1 itu 1 sama dengan 1 kuadrat, 1. Jadi, pas 1 sama dengan 1 ini benar. Nah, jadi sudah terbukti pada basis induksi. Selanjutnya itu langkah yang kedua adalah langkah induksi. Nah, sebelum masuk ke langkah induksi, itu ada hipotesis terlebih dahulu. Nah, pada hipotesis ini mengasumsikan bahwa n bilangan ganjil ini sama dengan n kuadrat. Mengasumsikan bahwa bilangan ganjil ini ada 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus n itu sama dengan n kuadrat. Nah, jadi pada pekerjaan adik-adik yang sudah Bapak cek, Bapak periksa, itu ada banyak sekali kekeliruan di mana adik-adik mengabaikan kata bilangan ganjil di sini. Nah, perlu diperhatikan ini 1 adalah bilangan ganjil, 3 bilangan ganjil, 5 bilangan ganjil, titik-titik sampai ke n bilangan ganjil. Nah, ini yang dipakai hanya bilangan ganjil adik-adik, jumlah n bilangan ganjil, tidak ada bilangan genap di sini. Ini asumsikan benar. Nah, perlu diketahui kita ubah lagi n-nya ini ke bentuk umum bilangan ganjil, yaitu 2n min 1 ini, sehingga jadinya adalah 1 plus
3 plus 5 plus seterusnya plus 2n min 1 itu sama dengan n kuadrat. Ini kita asumsikan benar. Nah, kemudian sekarang kita akan membuktikan bahwa untuk Pn plus 1 itu juga benar. Kita akan membuktikan ini. 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya plus 2n min 1 plus n plus 1-nya ini itu adalah 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, sampai di sini dari sini ke sini itu sudah kita asumsikan benar hasilnya adalah n kuadrat. Jadi adik-adik tinggal ganti sekarang nilainya ini dengan n kuadrat plus di bawahnya nyambung 2 n plus 1 itu sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, bentuk ini ternyata sama dengan n plus 1 kuadrat. Itu n plus 1 kuadrat sama dengan n plus 1 kuadrat. Jadi, terbukti benar untuk P n plus 1. Nah, sehingga berlaku bahwa jumlah n bilangan ganjil itu sama dengan n kuadrat. Jadi ini terbukti. Induksi matematika pada keterbagian. Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang penerapan induksi matematika, perlu ditegaskan makna keterbagian dalam hal ini yaitu habis dibagi. Nah, karena habis dibagi berarti tidak ada sisa. Nah, contoh bilangan yang habis dibagi itu 25 habis dibagi 5. Jadi tidak ada sisa. Kalau 25 dibagi 5 itu pasti habis. Seperti itu. Terus misalnya 10 dibagi 2 itu pasti habis dibagi karena 10 bisa dibagi 2 hasilnya 5. Tidak menghasilkan bilangan yang dalam desimal. Seperti itu. Nah, contoh bilangan yang tidak habis dibagi misalnya 36 itu tidak habis dibagi oleh 7, 21 tidak habis dibagi oleh 5. Pokoknya bilangan-bilangan yang masih memiliki sisa ketika dibagi oleh bilangan yang lain. Itu contoh untuk bilangan yang tidak habis dibagi. Nah, misalkan untuk memberikan contoh penerapan induksi matematika pada keterbagian ini, misalkan adik-adik diminta untuk menunjukkan bahwa 11 pangkat n min 6 ini habis dibagi 5 untuk n bilangan asli.
n elemen natural. Nah, kita misalkan Pn min 6 dengan n bilangan asli. Pada contoh ini kita harus menunjukkan bahwa 11 min n dapat dituliskan sebagai bilangan kelipatan 5. Nah, kenapa kelipatan 5? Karena bilangan kelipatan 5 pasti akan habis dibagi oleh 5 itu sendiri. Nah, langkah pertama itu kita tetap mulai dari langkah basis induksi atau langkah awal. Nah, misalkan kita ambil n-nya itu sama dengan 3. Sedemikian sehingga maka 11 pangkat 3 min 6 itu sama dengan 1325. Nah, 1325 ini habis dibagi oleh 5. Di mana hasilnya itu adalah 265. Nah, 1325 ini habis dibagi 5 yang hasilnya adalah 265. Adik-adik bisa coba sendiri di kalkulatornya. 265 dikali 5 itu pasti hasilnya 1325. Kemudian untuk yang kedua itu adalah langkah induksi. Nah, setelah ini terbukti pada langkah basis, kita mulai ke langkah induksi. Nah, di mana kita akan membuktikan bahwa untuk P dalam kurung N plus 1 itu juga benar. Nah, kita akan menunjukkan bahwa 11 pangkat N plus 1 min 6 itu habis dibagi oleh 5. Nah, karena sebelum ke sini tuh seperti biasa kita asumsikan bahwa 11 pangkat K min 6 itu habis dibagi 5. Nah, misalkan saja ini 11 pangkat K min 5 ini adalah 5M. Nah, di mana M ini merupakan bilangan kelipatan. Bilangan yang dikalikan dengan 5 itu menghasilkan 11K min 6. Seperti itu, karena 11K min 6 ini, pangkat K min 6 ini habis dibagi 5. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa 11 pangkat N plus 1 min 6 itu juga habis dibagi 5. Di mana hasilnya itu adalah 11 pangkat N plus 1 min 6 itu sama dengan 11 pangkat N dikali 11 min 6. Nah, adik-adik ingat
Untuk bilangan berpangkat, di mana pangkatnya dijumlahkan, kita dapat membuat bentuknya seperti ini. 11 pangkat N dikali 11. Kalau kita gabungkan, hasilnya sama, yaitu 11 pangkat N plus 1. Kalau kita pisah atau pecah, hasilnya menjadi 11 pangkat N dikali 11. Nah, di sini ada pangkat 1 namun tidak perlu ditulis karena pangkat 1. 11 pangkat 1 hasilnya juga tetap 11, seperti itu. Jadi hasilnya di sini setelah kita pecah 11 pangkat N plus 1 min 6 itu hasilnya adalah 11 pangkat N dikali dengan 11 min 6. Nah, di mana pada langkah ini kita ini ada tanda kurung untuk menyatakan bahwa 11 pangkat N ini. Nah, selanjutnya kita kalikan aljabar biasa 11 pangkat N min 6 itu hasilnya adalah 5M seperti di sini. Yang sebelumnya itu adalah 5M plus 6 dikali dengan 11 min 6. Nah, karena 11 pangkat K itu sama dengan 11 pangkat N itu sama dengan 5M plus 6. Nah, 11 pangkat N ini kan tidak berisi min N di sini. Min 6 di sini 11 pangkat N tidak ada min 6-nya, maka kita buat 5M plus 6 jadinya. Kalau di sini kan hanya 5M saja karena berisi min 6 di sini, seperti itu. 11 di sini ada tanda kali titik pakai tanda titik. 11 min 6. Nah, sehingga hasilnya itu 5M dikalikan dengan 11 itu 50. 5M kemudian plus 60. Nah, 55M plus 60 ini dapat kita pecah jadi 5-nya kita keluarkan. 5 dikali 11M plus 12. Hasilnya itu 5 dikali 11 itu 55 kali M 55M plus 12 kali 5 itu hasilnya 60. Jadi karena 5 sudah kita keluarkan ini dalam kurung 11M plus 12, ini merupakan kelipatan dari 5 di mana ada faktor 5 yang mengkalikan 11M plus 12 ini, sehingga 5 11M plus 12 ini pasti habis dibagi 5. Sehingga terbukti benar untuk Pn plus 1. Nah, jadi pernyataan 11N min 6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli itu benar. Nah, untuk selanjutnya kita ke penerapan induksi matematika pada
ketaksamaan. Penerapan induksi matematika Nah, untuk penerapan induksi matematika pada ketaksamaan ini ciri-cirinya nanti tidak dipisahkan dengan tanda sama dengan seperti pada contoh-contoh sebelumnya, melainkan dipisahkan oleh tanda ketaksamaan, di mana tanda ketaksamaan itu ada lebih dari, ada kurang dari, seperti itu. Jadi tidak memakai tanda sama dengan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, misalkan contoh, kita ambil contoh, buktikan bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya sampai plus n kuadrat itu lebih dari n pangkat 3 per 3 untuk n elemen bilangan asli. Nah, langkah pertama kita mulai dari langkah basis induksi. Langkah basis induksi. Nah, kita akan membuktikan Pn benar. Misalkan kita ambil n sama dengan 3, maka karena kita ambil n sama dengan 3, maka 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat itu lebih dari 3 pangkat 3 per 3. 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4, 5. 5 tambah 3 kuadrat 9, berarti 5 tambah 9 itu 14. 14 lebih dari 27 per 3. Nah, 3 kuadrat kan 27. 27 dibagi 3 itu 9. Jadi 14 lebih dari 9. Ini benar. Nah, pada langkah basis induksi itu sudah terbukti benar. Selanjutnya kita ke langkah induksi. Nah, karena P3 benar, maka P4 sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Itu sama dengan 30 lebih dari 64 per 3 juga benar. Dengan demikian dan seterusnya, maka kita dapat asumsikan bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya plus n kuadrat itu lebih dari n pangkat 3 per 3. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa untuk P n plus 1 ini benar. Nah, ini yang akan kita buktikan sekarang. Di mana untuk P n plus 1
itu sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya plus n plus 1 kuadrat lebih dari n plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, karena 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya plus n kuadrat itu lebih dari n pangkat 3 per 3 jika kedua ruas ditambahkan n plus 1 kuadrat diperoleh 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya plus n kuadrat plus n plus 1 kuadrat lebih dari n pangkat 3 per 3 plus n plus 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya plus n kuadrat plus n plus 1 kuadrat itu lebih dari, kita akan samakan penyebutnya di sini. Jadi 3. Sehingga menjadi n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus 6n plus 3 per 3. Kemudian selanjutnya 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya plus n kuadrat plus n plus 1 kuadrat itu lebih dari n plus 1 pangkat 3 plus 3n plus 2 per 3. Nah, di sini padahal n plus 1 pangkat 3 plus 3n plus 2 per 3 itu sama dengan n plus 1 pangkat 3 per 3 plus 3n plus 2 per 3 lebih dari n plus 1 per 3 n plus 1 pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan bulat positif. Nah, akibatnya akibatnya P n plus 1 itu sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus seterusnya plus n kuadrat plus n plus 1
kuadrat lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, ini akibatnya sehingga terbukti bahwa untuk N plus 1 juga berlaku rumus rumus setiap bilangan asli di mana 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai N kuadrat itu lebih dari N pangkat 3 per 3. Ini sehingga pernyataan tersebut benar. Nah, jadi demikian untuk pertemuan kedua kali ini. Apabila ada yang masih belum dimengerti, silakan adik-adik bisa diskusikan di Google Classroom maupun di WA Group yang sudah Bapak buat. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.